Yo, welcome back channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama bro, di sini saya mengambil dari Liga Italia yaitu Serie A antara Genoa melawan Cagliari. Untuk pertandingan kedua, di sini saya mengambil dari Liga Netherlands antara Jong Ajax melawan Jong Ajax. Untuk pertandingan ketiga, di sini saya masih mengambil dari Liga Netherlands antara Jong PSV melawan OSS. Untuk pertandingan keempat, di sini saya mengambil lagi dari Liga Italia yaitu Serie A antara Juventus melawan Cremonese. Dan untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir, di sini saya mengambil dari Liga Spanyol yaitu La Liga antara Sevilla melawan Celta Vigo. Oke bro, itu untuk 5 pertandingan yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Nggak usah berlama-lama, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Genoa melawan Cagliari. Di sini saya akan menyampaikan hasil pertandingan antara kedua tim. Untuk Genoa sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 2 hasil imbang dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Cagliari sendiri di sini mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Cagliari sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Genoa melawan Cagliari. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Genoa melawan Cagliari. Di sini bro, untuk Genoa sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Cagliari. Sedangkan Cagliari sendiri di sini juga mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Genoa. Dan untuk 3 pertandingan lain bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Genoa sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-17, sedangkan Cagliari sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-14. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Cagliari sendiri. Kita bisa lihat dari peringkat maupun perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Genoa melawan Cagliari. Di sini bro, dengan angka setengah dan angka seperempat. Untuk over-under ya, di sini dengan angka 2 dan angka 2/4. Saran saya bro, di sini untuk mengambil DP setengah dari Cagliari sendiri, dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2/4 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 1-0 yang akan dimenangkan oleh Cagliari sendiri. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Genoa melawan Cagliari. Kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Jong Ajax melawan Jong Ajax. Di sini saya akan menyampaikan akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Jong Ajax sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 1 kemenangan dan 4 hasil kekalahan. Sedangkan Jong Ajax sendiri di sini juga mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim sama-sama seimbang. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Jong Ajax melawan Jong Ajax. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Jong Ajax melawan Jong Ajax. Di sini bro, untuk Jong Ajax sendiri mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Jong Ajax. Sedangkan Jong Ajax sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Jong Ajax. Dan kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Jong Ajax sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-17, sedangkan Jong Ajax sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-20. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Jong Ajax sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head maupun peringkat perolehan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Jong Ajax melawan Jong Ajax. Di sini bro, bareng dengan angka 3/4 dan angka 1. Untuk over-undernya di sini bareng dengan angka 3,5 dan angka 3/4. Saran saya bro, di sini tuh ambil pur 3/4 dari Jong Ajax sendiri, dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 3,5 dengan prediksi skor kira antara kedua tim yaitu 3-2 yang akan dimenangkan oleh Jong Ajax sendiri. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Jong Ajax melawan Jong Ajax. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Jong PSV melawan OSS. Di sini saya akan menyampaikan akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Jong PSV sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan OSS sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 hasil imbang dan 4 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih dulukan ke Jong PSV sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Jong PSV melawan OSS.
Oke bro, kita masuk head to head antara Jong PSP melawan OSS. Di sini bro, untuk Jong PSP sendiri mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan OSS. Sedangkan OSS sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan Jong PSP. Dan untuk 2 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Jong PSP sendiri di sini mampu menduduki peringkat kelima. Sedangkan OSS sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-18. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Jong PSP sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat perolahan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Jong PSP melawan OSS. Di sini bro, Bandot dengan angka 1/4 dan angka setengah. Untuk operandernya di sini Bandot dengan angka 3,5 dan angka 3/4. Saran saya bro di sini untuk mengambil kurs setengah dari Jong PSP sendiri, dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3,5 dengan prediksi skor sekira antara kedua tim yaitu 3-0 yang akan dimenangkan oleh Jong PSP sendiri. Oke bro, sudah prediksi saya untuk pertandingan Jong PSP melawan OSS. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Juventus melawan Cremonese. Di sini saya akan menyampaikan hasil pertandingan antara kedua tim. Untuk Juventus sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil seimbang. Sedangkan Cremonese sendiri di sini cuma mampu mendapatkan 2 hasil seimbang dan 3 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Juventus sendiri. Kita bisa lihat dari akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head to head antara Juventus melawan Cremonese. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Juventus melawan Cremonese. Di sini bro, untuk Juventus sendiri mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan Cremonese. Sedangkan Cremonese sendiri di sini belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas 5 sakir pertandingannya melawan Juventus. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Juventus sendiri di sini mampu menduduki peringkat kelima. Sedangkan Cremonese sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-13. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Juventus sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat perolahan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Juventus melawan Cremonese. Di sini bro, Bandot dengan angka 1,34 dan angka 1,5. Untuk operandernya di sini Bandot dengan angka 2,34 dan angka 3. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur 1,5 dari Juventus sendiri, dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3 dengan prediksi skor sekira antara dua tim yaitu 2-0 yang akan dimenangkan oleh Juventus sendiri. Oke bro, itu adalah prediksi saya untuk pertandingan Juventus melawan Cremonese. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara Sevilla melawan Celta Vigo. Di sini saya akan menyampaikan hasil pertandingan antara kedua tim. Untuk Sevilla sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 1 kemenangan, 1 hasil seimbang dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Celta Vigo sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Celta Vigo sendiri. Kita bisa lihat dari hasil pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk head to head antara Sevilla melawan Celta Vigo. Oke bro, kita masuk head to head antara Sevilla melawan Celta Vigo. Di sini bro, untuk Sevilla sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan Celta Vigo. Sedangkan Celta Vigo sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dari 5 sakir pertandingannya melawan Sevilla. Dan untuk 2 pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Sevilla sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-13. Sedangkan Celta Vigo sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-7. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Celta Vigo sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat perolahan poin antara kedua tim. Oke, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk angka yang diberikan oleh Bandot antara Sevilla melawan Celta Vigo. Di sini bro, Bandot dengan angka lek-lekan dan angka 1/4. Untuk operandernya di sini Bandot dengan angka 2,5 dan angka 2/4. Saran saya bro di sini untuk ambil pur lek-lekan dari Celta Vigo sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil oper 2,5 dengan prediksi skor sekira antara kedua tim yaitu 2 sama.
ataupun dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Sevilla melawan Celta Vigo. Oke, itu saja yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini udah bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun mix parlay-nya, boleh saya bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil handicap nya atau mengambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi-prediksi akurat lainnya, langsung saya bro join ataupun gabung ke dalam grup WA PP Predator. Untuk grup WA PP Predator akan dicantumkan di dalam kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ingatkan sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan pilih kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.